Baik Bapak Ibu mahasiswa program studi pendidikan Pancasila kelas RPL dan Transfer, materi selanjutnya kita melanjutkan materi-materi sebelumnya. Materi kemarin kita membahas tentang konsep-konsep dasar dari mata kuliah hubungan internasional. Pada kesempatan kedua ini kita akan saya hari ini ditemani oleh putri kecil saya. Jadi mungkin mau ikut mengajar begitu ya nak ya. Ya, di pertemuan kedua ini Bapak Ibu adalah topik kita membahas tentang sejarah perkembangan studi HI. Jadi kita tahu bahwa mata kuliah hubungan internasional ini adalah satu mata kuliah yang merupakan rumpun atau cabang dari rumpun ilmu sosiologi seperti di pertemuan kemarin saya sampaikan. Karena objek yang dikaji adalah manusia dan perilakunya. Karena itu kemudian dalam bidang kajian HI itu sendiri ada beberapa aktor-aktor yang menjadi objek kajian dari hubungan internasional. Berbeda seperti kajian politik luar negeri. Kalau kajian politik luar negeri itu aktor yang dikaji itu hanya negara, maka dalam studi hubungan internasional itu maka yang dikaji adalah aktor negara dan non-negara. Nah, barangkali aktor-aktor yang menjadi objek kajian dari studi hubungan internasional ini ada kaitannya dengan sejarah ya, perkembangan bahwa kompleksitas persoalan atau dinamika dalam hubungan internasional itu pada perkembangannya itu ternyata memberikan akses perhatian secara akademis bagi kalangan ilmuwan untuk kembali melihat ya, kembali mengamati. Ternyata di antara beberapa aspek-aspek yang diamati ini ada beberapa faktor-faktor kenapa para ilmuwan itu begitu tertarik untuk mengkaji ya studi hubungan internasional. Yang pertama, multiplikasi ya. Jadi terlalu banyaknya pelaku-pelaku atau aktor, baik itu berupa jenis maupun jumlahnya, di mana masing-masing aktor itu sering terlibat konflik ya, persengketaan. Yang kedua, di samping munculnya banyak-banyak aktor di dalamnya juga yang persoalan berikutnya adalah multiplikasi jumlah masalah-masalah yang terjadi. Jadi banyak sekali persoalan yang ada pada mereka. Termasuk yang ketiga adalah munculnya juga multiplikasi cara dan peralatan yang dapat digunakan untuk memecahkan persengketaan di masa depan. Oke. Karena itu kemudian tiga faktor-faktor ini yang kemudian menjadi alasan kenapa para ilmuwan itu tertarik untuk mengkaji studi hubungan internasional. Kita tahu bahwa jumlah negara yang hari ini ada dan diakui oleh dunia itu mungkin hampir sekitar 159 negara ya. Jadi jauh melebihi jumlah negara pada Perang Dunia Kedua. Jumlah negara nation state atau negara-negara bangsa itu hanya mencapai kurang lebih sekitar 50-an negara. Kemudian di samping ada negara sebagai pelaku, ternyata juga banyak pelaku-pelaku yang ada di luar aktor non-negara. Nah, ini yang kemudian yang kita sebut di slide pertama multiplikasi pelaku. Jadi ternyata tidak hanya aktor-aktor yang bermain dalam hubungan internasional itu hanya negara, tapi ada aktor di luar negara. Siapakah mereka? PBB misalnya. Jadi lembaga-lembaga internasional yang
menjadi organisasi yang menghimpun negara-negara anggota yang terhimpun dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian ada Uni Emirat, ada Multinational Corporation (MNC), ada LSM, ada EGOS International Government Organization, dan INGOS, ada Inter Non-Government Organization. Ini beberapa pelaku-pelaku atau aktor-aktor yang bermain di luar aktor negara, yang tentu keberadaan mereka ini menjadi satu keniscayaan ya, dalam dinamika hubungan internasional, bahwa keberadaan mereka ini memberikan pengaruh besar terhadap stabilitas politik internasional. LSM juga menjadi kelompok-kelompok yang memiliki peran penting dalam proses perubahan peta politik dunia. Media-media asing juga di dalamnya juga menjadi bagian penting dalam proses perubahan sosial, terutama dalam konteks studi hubungan internasional ini sendiri. Oke, kenapa harus mempelajari HI ya? Jadi kenapa mahasiswa PPKN itu harus mempelajari hubungan internasional ini? Paling tidak ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, jadi sebagai wawasan bagi kita bagaimana mengetahui dampak dan implikasi serta pengaruhnya yang ditimbulkan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia internasional. Ini dalam rangka untuk mengetahui jadi skema kebijakan yang harus diambil oleh negara kita dalam merespon berbagai situasi politik internasional itu seperti apa. Ini penting. Yang kedua juga alasan akademis. Alasan akademis ini paling tidak digunakan oleh kalangan ilmuwan atau akademisi untuk kepentingan riset, kepentingan penelitian. Karena itu kemudian bermuncullah beberapa studi-studi HI yang mencoba untuk mengurai persoalan-persoalan dan penanganannya. Misal masalah pandemi saat ini yang menjadi masalah global ya. Kemudian masalah penipisan lapisan ozon, efek dari liarnya industrialisasi di beberapa negara yang tidak terkontrol misalnya. Ini menjadi kajian-kajian akademis, menjadi bahan untuk kepentingan penelitian yang kedepannya barangkali menjadi rekomendasi kebijakan bagi para pelaku atau aktor-aktor negara di dalamnya. Karena itulah terbentuklah beberapa organisasi regional ya maupun organisasi internasional, katakan misalnya G20, kemudian ASEAN dan seterusnya. Oke. Nah, kita akan coba untuk masuk lebih spesifik pada perkembangan studi HI ya. Jadi hubungan internasional ini pertama kali mulai dikembangkan ya sejak Perang Dunia Pertama selesai. Jadi studi hubungan internasional ini mulai dikembangkan sejak Perang Dunia Pertama selesai dalam bentuk buku-buku teks dalam kurikulum perguruan tinggi. HI pada saat itu hanya sekedar mempelajari sejarah diplomasi ya, kemudian hukum internasional dan ekonomi internasional. Baru ketika Perang Dunia Kedua terjadi dan kemudian diikuti oleh pembentukan PBB saat itu, ini yang mendorong kalangan-kalangan akademisi dan ilmuwan saat itu untuk membentuk atau merumuskan gagasan-gagasan terbentuknya pemerintahan dunia. Tahun 1940-an ini dunia mengalami perang dingin saat itu ya. Bahwa kita tahu bahwa di negara kita Indonesia ini pernah terkena dampak dari perang dingin ini antara blok barat dengan blok timur. Timur diwakili oleh Cina, Rusia dan Uni Soviet. Kemudian blok barat mewakili Amerika Serikat dan negara-negara yang lain, negara-negara barat yang lain.
Tapi posisi kita sesuai dengan semangat politik luar negeri, politik bebas aktif, kita tidak memihak kepada kepentingan masing-masing blok. Jadi kita tetap netral pada posisi yang tidak memihak kepada kepentingan masing-masing blok saat itu. Tahun 1940-an ya, 5 tahun sebelum negara ini merdeka. Tahun 1960 sampai tahun 1970-an itu studi HI ini sudah semakin kompleks ya, dengan tampilnya beberapa aktor-aktor yang ada di luar negara seperti INGO ya, kemudian International Government Organization (IGO). Kemudian puncaknya pada tahun 1980-an itu pola kajian hubungan internasional ini masih bersifat state sentris, jadi masih sifatnya bipolar, hanya mengkaji persoalan negara yang menjadi aktor utama dan bermain dalam dinamika hubungan internasional tahun 80-an. Belum begitu mengkaji tentang kekuatan-kekuatan di luar negara yang saat itu tahun 70-an itu sudah mulai bermunculan. Tapi tahun 80-an, 10 tahun setelah itu kajian HI ini masih bersifat state sentris. Jadi kalangan ilmuwan ini hanya sekedar mengkaji negara, aspek aktor negara di dalamnya, belum begitu fokus mengkaji bagaimana aktor-aktor di luar negara itu bisa muncul saat itu, bagaimana peta kekuatannya dan seterusnya. Kira-kira ini yang Bapak Ibu harus perlu dipahami. Silakan kalau ada pertanyaan yang bisa disampaikan, bisa dikirim melalui grup WA. Untuk materi pengantar ini saya kira cukupkan sampai di sini. Terima kasih perhatiannya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.